Halo, teman-teman. Selamat datang di channel Ibra Sadewa. Kali ini, kita akan menyelami kisah legendaris tentang Dewi Lanjar, sang pelindung Laut Utara. Dari perjalanan cinta dan pengkhianatan, hingga pertarungan melawan kekuatan gelap dan persekongkolan manusia, kisah ini penuh dengan misteri, keberanian, dan kebijaksanaan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan kalau kalian suka cerita ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang, siapkan diri kalian untuk memasuki dunia legenda yang penuh keajaiban. Mari kita mulai kisah Dewi Lanjar, pelindung abadi Laut Utara. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai utara Jawa, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Ia dikenal sebagai perempuan yang anggun, lembut, dan penuh kasih sayang. Kehidupan Sari begitu bahagia setelah menikah dengan seorang saudagar muda bernama Wira, yang bekerja sebagai pedagang hasil laut. Mereka hidup sederhana namun penuh cinta, menikmati setiap hembusan angin laut yang membawa kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika perang besar melanda kerajaan, memanggil Wira untuk turut serta dalam pertempuran. Kepergian Wira ke medan perang meninggalkan luka di hati Sari. Ia berusaha tegar, menunggu dengan penuh harapan bahwa suaminya akan kembali dengan selamat. Setiap hari, ia berdiri di tepi pantai, menatap cakrawala, berharap melihat layar kapal yang membawa kekasihnya pulang. Namun, hari demi hari berlalu, dan yang tersisa hanyalah berita duka yang dibawa angin. Seorang utusan kerajaan datang ke desa, membawa pesan bahwa Wira gugur dalam pertempuran, tubuhnya tak pernah ditemukan. Kabar itu menghancurkan hati Sari. Ia menangis tanpa henti, mengurung diri di rumah selama berhari-hari tanpa makan dan tidur yang cukup. Para tetangga mencoba menghiburnya, namun kesedihan telah merenggut semangat hidupnya. Setiap malam, suara tangisnya terdengar lirih di antara desir ombak. Ia merasa dunia ini tak lagi memiliki arti tanpa Wira di sisinya. Suatu malam, dalam tidurnya yang gelisah, Sari bermimpi aneh. Ia melihat Wira berdiri di tengah lautan, melambai padanya dengan senyum lembut. Namun, setiap kali ia mencoba mendekat, tubuh Wira semakin menjauh, seolah ditelan ombak. Dari kejauhan, terdengar suara samar yang memanggilnya, suara lembut yang seakan mengundangnya untuk datang ke laut. Ketika ia terbangun, hatinya dipenuhi perasaan aneh, seolah-olah lautan memanggilnya untuk mengikuti jejak suaminya. Sejak saat itu, Sari semakin sering pergi ke pantai. Ia duduk di atas batu karang, membiarkan angin laut menyapu rambutnya yang panjang. Ia berbicara kepada ombak, seolah-olah Wira masih bisa mendengarnya. Setiap kali ombak menyentuh kakinya, ia merasa ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang mengerti kesedihannya. Beberapa nelayan yang melihatnya mulai berbisik, merasa ada yang berbeda dari Sari, seolah-olah ia bukan lagi manusia biasa. Orang-orang desa mulai khawatir dengan perilaku Sari. Beberapa orang tua memperingatkannya agar tidak terlalu sering berdiam di pantai saat senja, karena mereka percaya bahwa makhluk gaib sering berkeliaran di waktu-waktu itu. Namun, Sari tak peduli. Ia merasa satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa dekat dengan Wira adalah di tepi laut. Malam-malamnya kini diisi dengan duduk termenung di bawah cahaya rembulan, membiarkan pikirannya hanyut bersama suara ombak. Suatu hari, seorang dukun tua dari desa mencoba menasihatinya. "Anak muda, jangan biarkan kesedihan menelanmu. Laut ini bukan tempat bagi mereka yang hatinya goyah. Banyak yang telah hilang di sini. Jangan biarkan dirimu menjadi salah satunya," katanya dengan suara berat. Namun, Sari hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin, aku memang ditakdirkan untuk bersama laut." Semakin hari, Sari semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Makanan tak lagi menarik perhatiannya. Tubuhnya semakin kurus, dan matanya tampak kosong. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Sari berjalan perlahan menuju pantai. Kakinya menyentuh air, dan ia terus melangkah lebih jauh, membiarkan tubuhnya diterpa ombak yang semakin tinggi. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam lautan, sesuatu yang tak bisa ia tolak. Ketika air laut mencapai pinggangnya, angin tiba-tiba bertiup kencang,
Ombak menjadi gelombang besar yang tampak seperti tangan raksasa hendak menelannya. Dalam sekejap, Sari menghilang ke dalam pelukan laut tanpa satu pun saksi mata yang melihatnya. Yang tersisa hanyalah jejak kaki di pasir yang perlahan terhapus oleh ombak. Keesokan paginya, penduduk desa mencari Sari, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa orang percaya bahwa ia telah hanyut dan meninggal dunia. Namun, ada juga yang berbisik bahwa ia telah dipanggil oleh kekuatan gaib, menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat. Sejak hari itu, nama Sari lenyap dari ingatan manusia. Tetapi kisah tentang wanita yang menyerahkan dirinya kepada laut mulai menyebar, menjadi awal dari legenda yang akan dikenang selamanya. Malam itu, Sari menghilang tanpa jejak, seolah laut telah menelannya tanpa belas kasihan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya setelah ia melangkah masuk ke dalam ombak. Penduduk desa hanya bisa berbisik di antara mereka, mengatakan bahwa lautan telah mengambilnya. Namun, di bawah permukaan air, di tempat yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa, sebuah keajaiban sedang terjadi. Saat tenggelam, Sari merasa tubuhnya ringan, seolah ia tidak lagi manusia. Ia tidak merasakan sesak atau ketakutan. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Cahaya bulan menembus permukaan air, menciptakan kilauan perak di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia merasakan tarikan lembut yang membawanya semakin dalam. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang membimbingnya ke dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dalam kesadarannya yang samar, Sari melihat bayangan-bayangan berkilauan berenang di sekelilingnya. Mereka bukan ikan, bukan pula manusia, melainkan makhluk-makhluk air yang memiliki bentuk indah dan gaib. Mereka mengelilinginya, membisikkan kata-kata yang tidak ia mengerti, seolah menyambutnya ke dalam dunia mereka. Sari ingin bertanya siapa mereka, tapi sebelum ia bisa berbicara, semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya kembali, Sari mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Ia tidak lagi berada di dasar laut yang gelap, melainkan di sebuah istana megah yang dikelilingi oleh pilar-pilar kristal berkilauan. Air di sekelilingnya begitu jernih, dan ia bisa bernapas dengan mudah. Seakan laut telah menerima kehadirannya sebagai bagian dari dirinya. Di hadapannya berdiri sosok wanita anggun dengan pakaian hijau berkilauan. Rambut panjangnya melayang seperti aliran air. Matanya penuh kekuatan dan misteri. Sari langsung mengenali siapa sosok itu. Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang melegenda. Sosok tersebut menatapnya dengan tatapan tajam, lalu berbicara dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Kau telah menjawab panggilan laut, wahai gadis malang. Kesedihanmu telah membawamu ke sini. Tapi sebelum kau bisa tinggal, kau harus membuktikan bahwa kau pantas berada di antara kami. Sari menatap sang ratu dengan bingung. Tetapi dalam hatinya, ia merasa seakan telah sampai di tempat yang seharusnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara yang masih bergetar. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Seketika, air di sekeliling mereka berputar, menciptakan pusaran yang berkilauan. Aku akan mengujimu, katanya. Jika kau mampu melewati cobaan ini, maka kau akan mendapatkan kehidupan baru. Namun, jika kau gagal, maka lautan akan menelanmu selamanya. Sari menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi ia merasa bahwa inilah takdir yang harus ia jalani. Bagaimanapun, dunia manusia telah meninggalkannya, dan sekarang hanya laut yang bisa memberinya tujuan baru. Dengan keberanian yang tersisa dalam dirinya, ia mengangguk dan berkata, "Aku siap." Senyum Nyai Roro Kidul menghilang, dan dalam sekejap, pusaran air semakin membesar, menyelimuti Sari dalam arus yang kuat. Ujian pertama telah dimulai, dan nasibnya kini berada di tangan laut. Sari merasakan tubuhnya terombang-ambing di dalam pusaran air yang semakin kuat. Ia mencoba bernapas, tetapi tak ada udara, hanya tekanan besar yang mendorongnya dari segala arah. Dalam kegelapan, suara Nyai Roro Kidul bergema di kepalanya. Buktikan bahwa kau layak untuk berada di dunia ini. Sejenak, ketakutan menguasai dirinya, tetapi di dalam hati, ada kekuatan yang perlahan bangkit. Ia menutup mata dan membiarkan arus membawa tubuhnya. Tiba-tiba, pusaran air itu menghilang,
dan Sari menemukan dirinya berada di tengah laut yang sunyi. Tak ada istana, tak ada Nyi Roro Kidul, hanya hamparan air luas tanpa ujung. Ia melayang-layang, tak bisa merasakan dasar di bawahnya. Namun, sebelum ia sempat memahami situasi, sesuatu bergerak di kedalaman. Sesosok bayangan raksasa muncul, berenang perlahan mendekatinya. Mata merah menyala terlihat dari kejauhan, menatapnya dengan tajam. Sari menahan napas saat makhluk itu semakin dekat. Kini ia bisa melihatnya lebih jelas. Seekor naga laut besar dengan sisik berkilauan, ekor panjang, dan taring tajam. Suaranya bergema di dalam air. "Siapa kau, manusia, yang berani memasuki wilayah kami?" Sari gemetar, tetapi ia mengingat kata-kata Nyi Roro Kidul. Ini adalah ujian. Jika ia ingin bertahan, ia harus menunjukkan keberaniannya. Aku datang ke sini karena aku dipanggil oleh laut," jawabnya dengan suara yang hampir bergetar. "Aku tidak ingin melawan, aku hanya ingin menemukan tempatku." Naga laut itu mendekat lebih dekat, napasnya menghangatkan air di sekitar Sari. Sejenak, ia diam, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika kau benar-benar ingin menjadi bagian dari lautan, kau harus menaklukkan rasa takutmu." Saat itu juga, gelombang besar muncul entah dari mana, menghantam Sari dan menenggelamkannya lebih dalam. Kali ini, ia tidak lagi berusaha melawan. Ia membiarkan dirinya jatuh ke dalam kegelapan. Ketika matanya terbuka, ia kembali berada di istana bawah laut, berdiri di hadapan Nyi Roro Kidul. Sang ratu tersenyum tipis, seakan puas dengan apa yang baru saja terjadi. "Kau telah lulus ujian pertamamu," kata Nyi Roro Kidul. "Laut tidak akan menerima mereka yang dipenuhi ketakutan. Kau telah menunjukkan bahwa hatimu cukup kuat." Sari masih terengah-engah. Tubuhnya terasa lelah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi manusia biasa. Sang ratu melangkah mendekat dan menatap Sari dengan tajam. "Tapi ini baru permulaan," katanya. "Jika kau benar-benar ingin menjadi bagian dari dunia ini, kau harus meninggalkan semua yang kau miliki di dunia atas. Kau tidak boleh lagi merindukan masa lalu." Sari terdiam. Ia memikirkan Wira, kehidupannya di desa, dan semua yang telah ia tinggalkan. Namun, ia tahu tidak ada jalan kembali. Laut telah menerimanya, dan ia pun telah menyerahkan dirinya kepada laut. Dengan suara lirih namun mantap, ia berkata, "Aku siap." Nyi Roro Kidul tersenyum. Dengan satu gerakan tangannya, air di sekeliling mereka mulai berpendar cahaya hijau keemasan. Arus laut berputar mengelilingi Sari, membungkus tubuhnya dalam pusaran energi yang hangat. Ia merasakan perubahan terjadi dalam dirinya. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang kuat. Ia bukan lagi Sari yang dulu. Ia telah menjadi bagian dari lautan. Saat pusaran energi itu menghilang, Sari merasakan kekuatan mengalir dalam darahnya. Nyi Roro Kidul menatapnya dan berkata, "Mulai saat ini, kau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah Dewi Lanjar, penguasa pantai utara." Sari merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih menyatu dengan air di sekelilingnya. Saat ia menatap ke bawah, gaunnya yang lusuh telah berubah menjadi kain sutra berwarna biru laut dengan hiasan keemasan, berkilauan seperti ombak di bawah sinar matahari. Rambutnya yang panjang melayang lembut di dalam air, dan ketika ia menggerakkan tangannya, arus laut mengikuti kehendaknya. Nyi Roro Kidul mengamati perubahan itu dengan senyum tipis. "Sekarang, kau telah menjadi bagian dari lautan," katanya. "Kau bukan lagi Sari, manusia yang lemah dan penuh kesedihan. Mulai hari ini, kau adalah Dewi Lanjar, penguasa pantai utara, pelindung para nelayan, dan penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib." Sari, atau kini Dewi Lanjar, memandang ke sekeliling istana bawah laut yang megah. Ia masih merasa asing dengan dunia ini, tetapi di dalam hatinya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang wanita yang kehilangan segalanya. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah baru saja menemukan jati dirinya yang sebenarnya. "Namun, kekuatan yang kau miliki bukan sekadar anugerah," lanjut Nyi Roro Kidul dengan nada serius.
Tugasmu adalah menjaga keseimbangan. Ada banyak roh yang tersesat di lautan ini. Ada banyak manusia yang rakus dan tidak menghormati alam. Kau harus menentukan siapa yang layak menerima perlindunganmu dan siapa yang harus merasakan amarah laut. Dewi Lanjar mengangguk. Ia mulai memahami bahwa menjadi bagian dari lautan bukan hanya sekadar menerima kekuatan, tetapi juga memikul tanggung jawab yang besar. Ia harus melindungi mereka yang menghormati laut, tetapi juga menghukum mereka yang mencemari dan merusaknya. Sebagai bagian dari ujiannya yang terakhir, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya dan memanggil arus besar yang berputar di sekeliling mereka. Dari dalam pusaran air itu, muncul bayangan-bayangan samar, roh-roh para pelaut yang tenggelam, terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebagai penguasa baru, kau harus memimpin mereka, kata sang ratu. Mereka yang tersesat akan mencari bimbinganmu. Dewi Lanjar menatap roh-roh itu dengan iba. Ia bisa merasakan kesedihan mereka, sama seperti yang dulu ia rasakan saat kehilangan Wira. Perlahan, ia mengulurkan tangannya, dan dengan kekuatan barunya, ia membimbing roh-roh itu menuju cahaya yang muncul di antara ombak. Satu persatu, mereka menghilang, menemukan ketenangan yang telah lama mereka cari. Nyai Roro Kidul mengangguk puas. Kau telah membuktikan bahwa hatimu cukup bijaksana untuk memegang kekuasaan ini, katanya. Sekarang, pergilah ke dunia atas. Bangunlah tempatmu di antara manusia, tetapi jangan lupakan asal-usulmu. Dalam sekejap, tubuh Dewi Lanjar terselimuti oleh arus laut yang kuat. Ia merasakan dirinya terdorong ke atas, semakin tinggi, hingga akhirnya ia muncul kembali di permukaan laut. Saat matanya terbuka, ia telah berdiri di tepi pantai, di tempat yang dulu ia tinggalkan. Namun, kali ini, ia bukan lagi wanita yang rapuh dan penuh kesedihan. Ia adalah penguasa lautan, penjaga pantai utara yang baru. Ia menatap cakrawala yang membentang di hadapannya. Ombak berdesir lembut, seolah menyambutnya kembali. Ia tahu bahwa kehidupannya sebagai manusia telah berakhir. Kini, ia adalah legenda yang akan hidup selamanya, menjadi pelindung sekaligus pengadil bagi mereka yang berani menantang kekuatan laut. Dewi Lanjar berdiri di tepi pantai, merasakan angin laut yang berhembus lembut di sekelilingnya. Ia menatap hamparan pasir putih yang membentang luas dan ombak yang datang silih berganti. Kini, lautan bukan lagi tempat yang menelannya dalam kesedihan, melainkan rumah yang harus ia lindungi. Namun, tugas barunya baru saja dimulai. Ia harus membangun tempatnya di dunia manusia dan gaib, menjaga keseimbangan antara keduanya. Langkah pertamanya adalah mendirikan sebuah kerajaan di pesisir utara, tempat bagi roh-roh laut yang mencari perlindungan dan bagi manusia yang membutuhkan bimbingannya. Dengan satu gerakan tangannya, ombak mulai bergerak membentuk daratan kecil di tepi pantai. Batu-batu karang muncul dari dasar laut, membentuk istana yang menjulang megah dengan menara berhiaskan mutiara dan kerang. Air laut yang berkilauan mengalir di antara pilar-pilar kristal, menciptakan suasana yang mistis dan megah. Dalam sekejap, tempat itu menjadi kerajaan gaib pertama di pantai utara, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki hati bersih dan penuh penghormatan terhadap alam. Para makhluk laut dan roh-roh yang tersesat mulai berdatangan, tertarik oleh energi yang dipancarkan oleh Dewi Lanjar. Mereka bersujud di hadapannya, mengakui dirinya sebagai pemimpin baru di wilayah tersebut. Namun, tidak semua roh laut menyambut kehadiran Dewi Lanjar dengan sukacita. Beberapa makhluk gaib yang telah lama berdiam di perairan itu merasa terusik oleh keberadaannya. Salah satunya adalah Ki Jakarawa, roh jahat yang menguasai daerah pesisir dengan kekuatan hitamnya. Ia merasa bahwa Dewi Lanjar telah merebut wilayahnya dan mengancam posisinya sebagai penguasa yang ditakuti. Ki Jakarawa mengirim kabar kepada para pengikutnya, mengumpulkan kekuatan untuk menantang Dewi Lanjar. Di malam hari, ketika bulan purnama bersinar terang, ia muncul di hadapan istana baru Dewi Lanjar, ditemani oleh pasukan roh laut yang menyeramkan. Dengan suara menggema, ia berkata, "Kau pendatang baru, kau bukan bagian dari laut ini. Pergilah sebelum aku menghancurkanmu." Dewi Lanjar menatap Ki Jakarawa dengan tenang. Ia tidak takut, karena ia tahu bahwa kekuatan yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul bukanlah kekuatan biasa.
Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia menjawab, "Aku tidak datang untuk merebut, tetapi untuk melindungi. Laut ini bukan milikmu seorang, dan aku tidak akan membiarkanmu menebar ketakutan di antara mereka yang tak bersalah." Ki Jakarawa tertawa sinis, lalu mengayunkan tangannya. Ombak besar tiba-tiba naik, bergulung-gulung menuju istana Dewi Lanjar, berusaha menghancurkannya. Namun, sebelum gelombang itu bisa mencapai daratan, Dewi Lanjar mengangkat tangannya, dan air laut patuh pada perintahnya. Ombak yang ganas itu berhenti di udara, lalu berbalik menyerang pasukan Ki Jakarawa. Pertarungan besar pun pecah di antara mereka. Ki Jakarawa menggunakan sihir hitamnya untuk menciptakan pusaran air yang berbahaya. Tetapi Dewi Lanjar dengan mudah menangkisnya menggunakan kekuatan yang diberikan oleh lautan. Perbedaan kekuatan mereka semakin terlihat. Ki Jakarawa adalah roh yang dipenuhi kebencian, sementara Dewi Lanjar adalah bagian dari lautan itu sendiri. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung semalaman, Ki Jakarawa akhirnya kewalahan. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba melarikan diri ke kedalaman laut, tetapi Dewi Lanjar tidak membiarkannya. Dengan satu gerakan terakhir, ia menciptakan arus yang menyeret Ki Jakarawa ke dasar laut, mengurungnya dalam pusaran abadi yang tak bisa ia lepaskan. Ketika fajar menyingsing, lautan kembali tenang. Para roh laut yang sebelumnya ketakutan kini bersorak, mengakui bahwa Dewi Lanjar memang pantas menjadi pemimpin mereka. Istana di pesisir utara kini berdiri kokoh, menjadi pusat kekuatan gaib yang melindungi manusia dan makhluk laut dari kejahatan. Dewi Lanjar berdiri di puncak istananya, menatap Cakrawala dengan tekad yang semakin kuat. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dunia manusia dan dunia gaib harus tetap seimbang. Dan ia akan memastikan bahwa laut tetap menjadi tempat yang dihormati, bukan ditakuti. Sejak hari itu, namanya mulai dikenal di seluruh pesisir utara sebagai penjaga lautan, pelindung para nelayan, dan penguasa yang bijaksana. Seiring berjalannya waktu, nama Dewi Lanjar mulai dikenal di sepanjang pesisir utara. Para nelayan yang melaut di malam hari sering melihat bayangan perempuan berbalut sutra biru berjalan di atas ombak, seolah melayang di antara gelombang. Beberapa dari mereka mengaku pernah mendengar bisikan lembut yang memperingatkan mereka tentang badai yang akan datang. Bagi mereka yang menghormati laut dan berdoa sebelum berlayar, hasil tangkapan mereka selalu berlimpah. Namun, di sisi lain, ada pula mereka yang menolak percaya pada kekuatan gaib. Beberapa nelayan yang serakah mulai menangkap ikan secara berlebihan, menggunakan cara-cara yang merusak ekosistem laut. Mereka tidak mengindahkan peringatan dari sesepuh desa yang mengatakan bahwa Dewi Lanjar tidak menyukai keserakahan dan ketidakpedulian terhadap alam. Suatu malam, sekelompok nelayan dari desa seberang memutuskan untuk menangkap ikan dengan cara yang tidak biasa. Mereka menggunakan jaring raksasa dan bahan peledak untuk membunuh ikan dalam jumlah besar. Tawa mereka menggema di atas perahu, bangga dengan hasil tangkapan yang melimpah. Namun, di tengah kegembiraan mereka, angin tiba-tiba berhenti, dan laut menjadi sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, ombak besar muncul entah dari mana, menghantam perahu mereka dengan kekuatan dahsyat. Dari balik kabut yang muncul di atas air, sesosok wanita dengan gaun biru berkilauan berdiri di tengah ombak. Matanya bersinar tajam, dan suaranya bergema di seluruh lautan. "Kalian telah melanggar keseimbangan," katanya. "Laut bukan untuk dieksploitasi sesuka hati. Kalian harus membayar harga atas keserakahan kalian." Para nelayan itu ketakutan, tetapi sudah terlambat. Angin badai berputar di sekeliling mereka, menarik perahu mereka ke dalam pusaran laut yang dalam. Mereka berteriak meminta ampun, tetapi Dewi Lanjar hanya menatap mereka dengan dingin. Ombak menggulung, menenggelamkan perahu mereka satu persatu. Ketika badai mereda, lautan kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Berita tentang kejadian itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Para nelayan yang selamat dari amukan Dewi Lanjar bersumpah untuk tidak pernah lagi merusak laut. Mereka mulai berdoa sebelum berlayar, meminta izin dan perlindungan dari sang penguasa laut. Desa-desa di sepanjang pantai pun mulai mendirikan tempat pemujaan kecil untuk menghormatinya, meletakkan sesajen sebagai tanda terima kasih atas berkah laut yang mereka terima. Sementara itu,
Di kerajaan gaibnya, Dewi Lanjar mengawasi semua yang terjadi di lautan. Ia tahu bahwa manusia selalu memiliki dua sisi, ada yang menghormati alam, tetapi ada pula yang tamak dan tidak peduli dengan keseimbangan. Tugasnya adalah memastikan bahwa lautan tetap menjadi sumber kehidupan, bukan tempat bagi manusia untuk merusaknya. Di suatu malam, Nyai Roro Kidul datang mengunjungi kerajaan Dewi Lanjar. Sang Ratu Laut Selatan tersenyum bangga melihat bagaimana muridnya telah tumbuh menjadi penguasa yang kuat dan bijaksana. Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik, katanya. Tapi ingat, kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Akan ada lebih banyak ujian di masa depan. Dewi Lanjar mengangguk. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Masih banyak ancaman yang mengintai lautan, baik dari manusia maupun makhluk gaib lainnya. Namun, ia tidak takut. Dengan kekuatan yang diberikan oleh lautan dan kebijaksanaan yang ia peroleh selama ini, ia siap menghadapi apapun yang datang. Sejak malam itu, legenda Dewi Lanjar semakin kuat. Namanya diucapkan dalam doa para nelayan sebelum mereka berlayar. Dalam cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya penjaga laut, tetapi juga pelindung mereka yang setia pada alam. Dan dengan setiap ombak yang berdesir di pantai utara, keberadaannya tetap hidup, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dewi Lanjar berdiri di puncak istananya, menatap hamparan laut yang tampak tenang di bawah cahaya bulan. Namun, di balik ketenangan itu, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ombak yang biasanya bergerak lembut kini terasa lebih berat, seolah membawa pesan yang tak terlihat. Angin laut yang biasa menyejukkan kini berhembus dengan bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Saat fajar menyingsing, beberapa roh laut datang melapor kepadanya. Paduka, ada sesuatu yang tidak biasa di batas laut utara, kata salah satu roh. Kami melihat bayangan hitam yang bergerak di bawah permukaan air. Kami merasakan energi yang dingin dan mencekam, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dasar laut. Dewi Lanjar mengerutkan dahi. Ia tahu bahwa laut memiliki banyak misteri, tetapi ancaman sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Tanpa membuang waktu, ia mengumpulkan para pengikut setianya dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan satu lambaian tangan, ia memerintahkan arus laut membawanya menuju batas utara, tempat energi gelap itu berasal. Saat ia tiba di sana, pemandangan yang dilihatnya membuat hatinya berdegup kencang. Air laut di sekelilingnya tampak lebih gelap dari biasanya, seolah bayangan hitam merayap di permukaannya. Dari kedalaman, muncul sosok besar dengan mata merah menyala dan tubuh bersisik hitam keunguan. Ia mengenali sosok itu, Raja Baruna Hitam, penguasa lautan gelap yang telah lama disegel oleh para dewa karena keserakahannya. Dewi Lanjar, suara Raja Baruna Hitam bergema, dalam dan menggetarkan air di sekelilingnya. Kau telah menguasai lautan ini, tetapi kau lupa satu hal, laut tidak hanya milikmu, ada bagian dari laut yang masih menjadi hakku, dan aku akan mengambilnya kembali. Dewi Lanjar menatapnya tajam, laut bukan milik siapapun, tetapi harus dijaga keseimbangannya, katanya tegas. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang telah kami lindungi selama ini. Raja Baruna Hitam tertawa, suaranya menggema hingga ke dasar laut. Kau pikir bisa menghentikanku? Aku telah tidur terlalu lama, dan kini saatnya aku kembali berkuasa. Dengan satu gerakan tangannya, ombak besar bergulung-gulung, menciptakan badai yang mengamuk di sepanjang perairan utara. Dewi Lanjar tidak tinggal diam. Dengan kedua tangannya, ia mengendalikan arus laut untuk melawan serangan Raja Baruna Hitam. Ombak demi ombak bertabrakan, menciptakan pertarungan dahsyat yang membuat lautan bergemuruh. Para roh laut yang setia kepada Dewi Lanjar berusaha membantu, tetapi kekuatan kegelapan yang dimiliki Raja Baruna Hitam terlalu besar. Saat pertempuran semakin sengit, Dewi Lanjar mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan semata. Ia harus menemukan cara untuk melemahkan Raja Baruna Hitam tanpa harus menghancurkan keseimbangan laut. Dengan cepat, ia mengingat ajaran Nyi Roro Kidul, kegelapan tidak selalu bisa dilawan dengan kekuatan, tetapi bisa dilemahkan dengan cahaya. Dengan keyakinan penuh, ia mengangkat tangannya ke langit. Dewi Lautan,
Berikan aku cahaya untuk menyingkirkan kegelapan ini. Sebutnya. Seketika, air laut di sekelilingnya mulai bersinar dengan cahaya biru keemasan. Cahaya itu membentuk pusaran yang melingkupi Raja Baruna Hitam, menyerap kegelapan yang menyelimutinya. Raja Baruna Hitam mengerang, mencoba melawan, tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin cahaya itu menelannya. Akhirnya, tubuhnya mulai melebur ke dalam arus laut, dan dengan satu ledakan cahaya terakhir, ia lenyap, kembali tersegel di dasar lautan seperti sebelumnya. Ketika pertempuran berakhir, laut kembali tenang. Para roh laut bersorak, merayakan kemenangan Dewi Lanjar. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari tugasnya. Masih banyak ancaman yang akan datang, dan ia harus selalu siap melindungi lautan serta mereka yang menghormatinya. Saat ia kembali ke istananya, ia berdiri di atas menara tertinggi, menatap cakrawala. Ia telah menghadapi ancaman terbesar sejauh ini, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa laut masih menyimpan banyak misteri. Ia akan terus menjaga keseimbangan, memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan bagi mereka yang menghormatinya, dan menjadi kutukan bagi mereka yang mencoba menghancurkannya. Setelah mengalahkan Raja Baruna Hitam, lautan kembali tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di daratan, para pemimpin desa mulai berbicara tentang kekuatan Dewi Lanjar dengan nada yang beragam. Sebagian menghormatinya sebagai pelindung laut, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Di sebuah desa besar dekat pesisir, seorang adipati bernama Raden Wiradipa merasa bahwa pengaruh Dewi Lanjar semakin kuat dan mengganggu kekuasaannya. Jika para nelayan lebih memilih tunduk kepada kekuatan gaib daripada pemerintahannya, maka lambat laun aku akan kehilangan kendali, pikirnya. Dengan hati penuh kecemburuan, ia mengumpulkan penasihat dan dukun sakti untuk mencari cara mengusir Dewi Lanjar dari pesisir utara. Salah satu dukun yang paling disegani, Ki Surageni, menghadap adipati dengan rencana liciknya. Paduka, Dewi Lanjar bukan sekadar roh biasa, ia memiliki kekuatan yang berasal dari lautan itu sendiri. Untuk melemahkannya, kita harus memisahkannya dari laut, membuatnya kehilangan sumber kekuatannya, ujar Ki Surageni dengan nada penuh keyakinan. Raden Wiradipa mengangguk. Bagaimana caranya? Tanyanya. Ki Surageni tersenyum licik. Kita buat jebakan. Kita sebarkan kabar bahwa ada nelayan yang hilang di hutan dekat pantai, sehingga Dewi Lanjar akan keluar dari wilayahnya. Begitu ia meninggalkan laut, kita akan menggunakan mantra pengurung roh yang akan mengikatnya di daratan, membuatnya lemah dan tidak bisa kembali ke laut selamanya. Malam itu, berita tentang nelayan yang hilang mulai menyebar. Para penduduk desa yang percaya kepada Dewi Lanjar berdoa agar ia datang menolong. Mendengar kabar itu, Dewi Lanjar merasa ada yang tidak beres. Biasanya, jika ada nelayan dalam bahaya, roh laut akan segera memberitahunya. Tapi kali ini, semuanya terasa aneh. Meski merasa curiga, ia tetap memutuskan untuk menyelidiki. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju hutan di tepi pantai. Begitu ia melangkah lebih jauh dari bibir pantai, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Mantra yang dirapal oleh Ki Surageni mulai bekerja. Kabut tebal muncul entah dari mana, dan tanah di bawah kakinya terasa berat, seolah menariknya ke dalam. Dewi Lanjar segera menyadari bahwa ini adalah jebakan. Ia mencoba memanggil arus laut untuk membantunya, tetapi kekuatannya melemah. Ia merasakan sesuatu mengikat tubuhnya, membatasi pergerakannya. Dari balik kabut, Ki Surageni dan para prajurit adipati muncul dengan tatapan penuh kemenangan. Kau terlalu percaya diri, Dewi Lanjar, ujar Ki Surageni dengan tawa sinis. Sekarang kau berada di wilayah kami, dan tanpa lautan, kau bukan siapa-siapa. Dewi Lanjar menatap mereka dengan dingin. Ia tahu bahwa ini bukan akhir. Meskipun kekuatannya melemah di daratan, ia masih memiliki kebijaksanaan dan keberanian. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia menatap Ki Surageni dan Raden Wiradipa. Kalian boleh mencoba menahanku, katanya dengan suara lembut namun penuh ancaman. Tetapi kalian lupa satu hal, laut tidak pernah tidur. Saat kata-kata itu terucap, angin laut tiba-tiba berhembus kencang, membawa suara gemuruh ombak yang mendekat.
Meski terjebak, Dewi Lanjar masih terhubung dengan laut. Dan kini, kekuatan lautan mulai merespons panggilannya. Raden Wiradipa dan Ki Surageni mulai merasa gelisah. Mereka mungkin telah menangkap Dewi Lanjar untuk sementara, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan lautan tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dan dalam waktu singkat, mereka akan menyadari bahwa mereka telah memulai perang yang tidak bisa mereka menangkan. Kabut tebal masih menyelimuti hutan pesisir ketika Dewi Lanjar berdiri di tengah lingkaran mantra yang dibuat Ki Surageni. Tubuhnya terasa berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikatnya ke tanah. Para prajurit Raden Wiradipa berdiri di sekelilingnya dengan senjata terhunus, siap mencegahnya melarikan diri. Raden Wiradipa melangkah mendekat, senyum penuh kemenangan terukir di wajahnya. Akhirnya, pengaruhmu atas pesisir ini akan berakhir, katanya. Tanpa laut, kau hanyalah roh yang tak berdaya. Namun, Dewi Lanjar tetap berdiri tegak. Meskipun kekuatannya melemah, ia tahu bahwa lautan tidak akan tinggal diam. Dengan suara lembut namun tajam, ia berkata, kau telah melakukan kesalahan besar, Adipati. Laut tidak bisa kau kendalikan seperti rakyatmu. Dan saat ia marah, kau tidak akan bisa menghentikannya. Tepat setelah kata-kata itu terucap, angin laut tiba-tiba berhembus kencang, membuat pepohonan bergoyang liar. Ombak besar di kejauhan mulai bergemuruh, seolah mendengar panggilan tuannya. Para roh laut yang setia kepada Dewi Lanjar mulai muncul satu persatu dari air, membentuk barisan di sepanjang pantai. Ki Surageni segera merapal mantra tambahan untuk memperkuat pengurungan, tetapi sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Tanah mulai bergetar, dan dari balik kabut, muncullah sesosok tinggi berbalut jubah hijau dengan rambut panjang berkilauan seperti ombak. Mata sosok itu memancarkan cahaya biru yang berkilauan seperti samudera dalam. Itu adalah Nyi Roro Kidul. Berani sekali kau mencoba menawan muridku. Suara Nyi Roro Kidul menggema, dingin dan penuh kekuatan. Dengan satu gerakan tangannya, air laut tiba-tiba naik, membentuk dinding raksasa yang siap menghantam daratan. Para prajurit Raden Wiradipa mulai gemetar ketakutan, menyadari bahwa mereka telah memancing murka penguasa lautan. Raden Wiradipa mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin melindungi rakyatku dari pengaruh gaib, serunya. Lindungi rakyatmu. Nyi Roro Kidul tertawa kecil, penuh ejekan. Yang kau lakukan hanyalah menebar ketakutan agar kau bisa mempertahankan kekuasaanmu. Tapi kini, kau akan merasakan apa artinya menantang lautan. Dengan sekali gerakan, Nyi Roro Kidul menghancurkan mantra pengurungan Dewi Lanjar. Seketika, kekuatan Dewi Lanjar kembali, dan dengan satu hembusan napas, ia mengangkat tangannya ke langit. Ombak besar yang telah menunggu di kejauhan mulai bergerak, menerjang daratan dengan kekuatan dahsyat. Ki Surageni berusaha melawan dengan mantranya, tetapi sia-sia. Ia terseret oleh air bah yang datang dari laut. Tubuhnya terhisap ke dalam pusaran yang muncul entah dari mana. Para prajurit Raden Wiradipa berlarian menyelamatkan diri, tetapi banyak dari mereka yang tidak mampu melawan kekuatan laut yang marah. Raden Wiradipa sendiri jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Dewi Lanjar melangkah mendekatinya, menatapnya dengan dingin. Aku bukan musuh rakyatmu, Adipati, katanya. Tapi jika kau mencoba menantang lautan lagi, kau tidak akan mendapat ampunan. Dengan itu, Dewi Lanjar membalikkan badan, berjalan kembali ke laut diiringi oleh roh-roh lautnya. Ombak yang tadi mengamuk, perlahan surut, meninggalkan daratan dalam keadaan porak-poranda. Raden Wiradipa hanya bisa terduduk, menyadari bahwa ia telah kalah. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang Dewi Lanjar. Para nelayan kembali menghormatinya, dan namanya semakin dikenal sebagai pelindung Laut Utara. Namun, Dewi Lanjar tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia akan terus menjaga keseimbangan, memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan, bukan kehancuran. Setelah kekalahan Raden Wiradipa dan lenyapnya Ki Surageni, lautan kembali tenang. Namun, Dewi Lanjar tahu bahwa ketenangan ini hanyalah sementara. Dunia manusia selalu berubah, dan tidak semua orang akan memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Ia berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang datang dan pergi, seolah membawa pesan tentang masa depan.
Para nelayan dari berbagai desa datang berbondong-bondong untuk mengungkapkan rasa syukur mereka. Mereka mempersembahkan sesajen di tepi laut, memohon perlindungan agar laut tetap memberikan hasil yang melimpah. Seorang sesepuh desa mendekati Dewi Lanjar dan berlutut dengan hormat. "Kami telah melihat kekuatan dan kebijaksanaanmu, Dewi," katanya. "Mulai hari ini, kami berjanji akan selalu menghormati laut dan tidak akan tamak dalam mengambil hasilnya." Dewi Lanjar tersenyum lembut. Ia tidak meminta disembah, tetapi ia senang melihat bahwa manusia mulai memahami ajarannya. "Jagalah laut seperti kalian menjaga keluarga kalian," katanya. "Jika kalian setia pada alam, maka alam pun akan setia pada kalian." Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengusik hati Dewi Lanjar. Ia merasa bahwa ancaman bagi laut tidak hanya datang dari manusia serakah atau makhluk gaib yang ingin menguasai lautan. Ia menyadari bahwa dunia terus berkembang, dan suatu saat akan ada hal-hal yang tidak bisa ia hentikan dengan kekuatan semata. Nyai Roro Kidul kembali mengunjungi istana Dewi Lanjar di dasar laut. Sang Ratu Laut Selatan menatap muridnya dengan bangga, tetapi juga dengan sedikit kekhawatiran. "Kau telah menjadi pelindung yang hebat, Lanjar," katanya. "Namun, ingatlah, tugas ini tidak akan pernah berakhir. Akan ada ancaman baru. Mungkin bukan dari makhluk gaib, tetapi dari manusia sendiri." Dewi Lanjar mengangguk. "Aku tahu, Nyai. Aku bisa merasakan perubahan itu perlahan-lahan datang." Nyai Roro Kidul menarik napas dalam. "Manusia akan semakin maju. Mereka akan menemukan cara-cara baru untuk menaklukkan alam. Suatu saat, lautan ini mungkin tidak lagi ditakuti, tetapi dieksploitasi tanpa batas." Dewi Lanjar terdiam. Ia tahu bahwa pertempurannya selama ini adalah melawan individu atau makhluk yang jelas-jelas berniat jahat. Tetapi jika ancaman berikutnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan magis, apa yang bisa ia lakukan? "Aku akan tetap di sini, menjaga laut ini," akhirnya Dewi Lanjar berkata. "Selama masih ada yang percaya padaku, aku akan memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan, bukan kehancuran." Malam itu, ombak berbisik lebih lembut dari biasanya, seolah menyetujui tekad sang dewi. Namanya akan terus hidup dalam legenda, di setiap hembusan angin laut, dan dalam cerita-cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebagai pelindung abadi Laut Utara, Dewi Lanjar akan selalu ada, mengawasi, menjaga, dan memastikan keseimbangan tetap terjaga, hingga akhir waktu. Itulah kisah legendaris tentang Dewi Lanjar, sang pelindung Laut Utara. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam dan menghormati kekuatan yang ada di sekitar kita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan komentar pendapat kalian di bawah. Dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita atau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menyelami dunia legenda yang penuh misteri dan keajaiban. Terima kasih sudah menonton.